Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryanto, Sekretaris Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Desa Nglayang secara geografis berada di kaki Gunung Wilis sebelah selatan. Didukung oleh lahan yang subur dengan pola irigasi teknis, sehingga mayoritas masyarakat Desa Nglayang berprofesi sebagai petani dan peternak. Dengan pola tanam padi palawija, sudah sepantasnya Desa Nglayang menjadi salah satu desa penyangga ketahanan pangan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Selamat datang di Desa Nglayang. Desa Nglayang merupakan salah satu wilayah petilasan bersejarah yang berada di Kabupaten Ponorogo. Letaknya yang strategis di aliran Dampijenan dari Sungai Gunung Beser yang berada di kaki Gunung Wilis, membuat bumi Nglayang dijadikan lahan pemukiman masyarakat atau suku-suku kuno sejak zaman dahulu, karena lahan yang subur dan cocok untuk pertanian. Desa Nglayang juga salah satu desa penyangga lumbung pangan sejak masa Kerajaan Mataram Islam sampai saat ini. Adapun Desa Nglayang berada di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berada tepat di kaki Gunung Wilis, sebelah timur dari kota Riok Ponorogo. Desa Nglayang merupakan salah satu dari 17 desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Desa ini juga telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo statusnya sebagai desa mandiri di tahun 2022. Jarak tempuh dari Provinsi Jawa Timur sejauh 200 km, dari kota atau Kabupaten Ponorogo 15 km, adapun jarak tempuh dari Kecamatan Jenangan ke Desa Nglayang 3,5 km. Desa Nglayang memiliki luas wilayah sebesar 272,45 hektar, terdiri dari tanah sawah seluas 137,45 hektar, tanah tegal 47 hektar, tanah pemukiman dan pekarangan seluas 42 hektar, dan tanah fasilitas umum seluas 26 hektar. Batas-batas wilayah Desa Nglayang: sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jenangan, sebelah selatan berbatasan dengan kawasan perhutani, sebelah timur berbatasan dengan Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Desa Nglayang terdiri dari 4 dukuh, yaitu Dukuh Krajan 1, Dukuh Krajan 2, Dukuh Bulusari, dan Dukuh Tumpang Rejo. Adapun pembagian RT dan RW di masing-masing dukuh antara lain: Dukuh Krajan 1 terdiri 1 RW dan 3 RT, Dukuh Krajan 2 terdiri dari 2 RW dan 1 RT, Dukuh Bulusari 2 RW dan 4 RT, dan Dukuh Tumpang Rejo 4 RW dan 10 RT. Jumlah keseluruhan RT RW di Desa Nglayang yakni 8 RW dan 19 RT. Jumlah penduduknya Desa Nglayang di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo yakni dari jumlah laki-laki 1.400 jiwa, jumlah perempuan 1.405 jiwa, dan terdiri dari 1.062 kakak. Adapun jumlah keseluruhan penduduk Desa Nglayang yakni 2.805 jiwa. Iklim Desa Nglayang sebagaimana desa-desa lain yang ada di wilayah Ponorogo, yaitu memiliki iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap pola tanam para petani, peternakan, dan pengusaha yang ada di Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Ponorogo. Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas tertentu dari suatu desa. Sejarah desa atau daerah seringkali diceritakan oleh para sesepuh desa atau tertuang dan tertulis dalam buku sejarah desa yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut sumber cerita dari sesepuh Desa Nglayang, bahwa awal terjadinya nama Desa Nglayang berawal dari Desa Nglayang sesuai dengan peradaban yang ada. Nglayang sendiri sudah ada kehidupan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Dengan adanya temuan-temuan secara arkeologis di Desa Nglayang, bisa dikatakan sebagai desa yang cukup tua di wilayah Ponorogo. Masyarakat tertua di Desa Nglayang adalah masyarakat yang cukup dikenal, yaitu komunitas orang suku Kalang. Dengan temuan arkeologis, bahwasannya temuan ini cukup istimewa karena bisa mengungkap sejarah Desa Nglayang.
Selain temuan arkeologis, sumber informasi tokoh desa dan objek tinggalan kuno yang lain bisa dijadikan rujukan penentuan. Sejarah Desa Ngelayang, temuan-temuan arkeologis antara lain batu menhir sebagai tempat peribadatan orang suku Kalang, perkampungan kuno, bekal kubur, alat perkakas dapur, batu kolomongso, dan lain-lain. Temuan-temuan ini bisa menguatkan sejarah desa untuk mengetahui keberadaan masyarakat masa klasik dan lingkungan masa lalu. Dengan adanya temuan beberapa batu kolomongso atau batu dakon sebagai alat untuk perhitungan mongso. Kolomongso sendiri dijadikan alat untuk penentuan dalam percocokan tanam maupun tradisi masa itu. Orang Kalang ini mayoritas penghasil pertanian dan pengolahan kayu. Desa Ngelayang pada masa Kerajaan Mataram Islam salah satu dari wilayah bawahannya. Kerajaan Mataram Islam sendiri sering terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh orang dalam sendiri maupun orang dari pihak kompeni VOC. Dalam catatan sejarah, pergolaan Mataram Islam diserang pasukan dari timur yang terkenal yaitu Untung Suropati hingga pemberontakan Trunojoyo pada tahun 1678. Peperangan ini cukup merugikan kerajaan Mataram Islam, salah satunya habisnya bahan makanan atau logistik kerajaan maupun pasukan. Tepatnya masa pergolaan pemberontakan Trunojoyo, banyak lumbung padi dihanguskan untuk mengurangi kekuatan dari pasukan kerajaan Mataram Islam. Dengan peristiwa tersebut, maka para tokoh di Desa Ngelayang diharapkan untuk mengirim bantuan logistik berupa padi untuk kerajaan Mataram Islam. Setelah terjadi peperangan berkepanjangan, pihak Mataram Islam akhirnya mengirim pasukan kepercayaannya yang dikenal Eyang Derpau Menggolo untuk mendatangi Desa Ngelayang. Setelah beliau menetap di Desa Ngelayang, Eyang Derpau Menggolo mendapatkan surat dari kerajaan Mataram Islam untuk segera mengirim bantuan logistik atau padi ke kerajaan. Dalam proses mencari bantuan logistik, pihak kerajaan harus membuat surat yang isinya tentang pengiriman bantuan logistik padi maupun bahan makan lainnya. Kerajaan Mataram Islam mengirim surat lewat telik sandi yang dirahasiakan keberadaannya. Selain itu, proses pengiriman juga menggunakan tradisi Jawa agar tidak diketahui pihak musuh. Proses ini yang biasa digunakan oleh pasukan khusus zaman modern. Kode ini menggunakan bahasa sastra Jawa alus atau menggunakan tembang-tembang Jawa seperti mocopatan. Hal ini biasa digunakan oleh telik sandi kerajaan. Dalam proses pengiriman surat atau layang rahasia ini hanya diketahui oleh kedua belah pihak. Akhirnya, kerajaan Mataram Islam mengirim tokoh ke daerah desa di bawah kaki Gunung Wilis, wilayah Kadipaten Ponorogo, tepatnya di Desa Ngelayang. Desa tersebut awalnya belum memiliki nama, yang akhirnya memiliki nama desa setelah peristiwa pengiriman surat tersebut. Surat atau layang atau surat dibawa oleh telik sandi dari kerajaan diberikan kepada Ki Ageng Derpau Menggolo dengan proses pengucapan tembang-tembang yang ditunjukkan oleh Ki Ageng Derpau Menggolo, yang akhirnya dengan proses ini yang cukup bersejarah dan wilayah desa tersebut mendapatkan kepercayaan dari kerajaan Mataram Islam. Akhirnya, desa tersebut diberi nama Desa Ngelayang sampai saat ini. Setelah perkembangan selanjutnya, Desa Ngelayang bertumbuh pesat pembangunannya dan terbentuk pemerintahan baru. Dalam perkembangan selanjutnya, Desa Ngelayang memiliki kepala desa antara lain Mbah Coy Kromo menjabat sejak tahun 1891 hingga 1932, Mbah Mungin pada tahun 1932, Mbah Suromi Harjo pada tahun 1946 hingga 1996, Mbah Haryadi tahun 1996 hingga 1998, Mbah Basori 1998 hingga 2003, diteruskan oleh Sarjono menjabat selama 2 periode mulai tahun 2003 hingga 2013. Dilanjutkan oleh Basori menjabat mulai 2013 hingga 2019, dan dari kepemimpinan tersebut dilanjutkan oleh Pujo Purnomo di tahun 2019 sampai saat ini. Masa kepemimpinan Kepala Desa Ngelayang Pujo Purnomo saat ini tetap erat melestarikan kearifan lokal desa, seperti melestarikan adat istiadat desa yang dilakukan turun-temurun, seperti mengadakan ziarah makam sang pendahulu yang diikuti oleh para tokoh dan masyarakat Desa Ngelayang, bersih desa yang dirangkum dengan kegiatan kesenian dan kebudayaan desa, meningkatkan pelayanan masyarakat,
mengembangkan home industry, baik home industry tentang teknologi tepat guna, industri mebeler, industri pengelasan, industri paving, UKM dan IKM yang dilakukan oleh para kader PKK seperti salad buah, rangginang, dan pengembangan UMKM kreativitas masyarakat setempat. Selain itu, Desa Nglayang di sektor kebudayaan masyarakat terlihat sangat kuat dikembangkan dengan seperti doa bersama serta melestarikan seni reog Ponorogo yang dilestarikan sampai saat ini. Desa Nglayang merupakan desa yang kaya dengan potensi, baik dari potensi alam, budaya, usaha, dan kearifan lokalnya. Desa Nglayang mayoritas penduduknya bergelut di sektor pertanian, peternakan, dan pengusaha. Selain itu, Desa Nglayang pemerintahannya didukung berbagai lembaga desa seperti BPD, LPMD, PKK, Gapoktan, Karang Taruna, serta organisasi pencaksilat berkembang pesat. Selain itu, pemahaman anak-anak yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan akan mendorong terus generasi penerus bangsa yang berwawasan luas. Selain pendidikan anak seperti TK, SD, dan madrasah diniyah, Desa Nglayang juga selalu menguatkan swasembada pangan yang dikuatkan oleh kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Desa Nglayang. Desa Nglayang juga tetap memprioritaskan pelayanan terhadap masyarakat desa. Itu terlihat selain kantor desa yang megah, juga pelayanan kesehatan seperti Polindes, pelayanan masyarakat dan usaha akan senantiasa hadir guna membantu masyarakat Desa Nglayang. UMKM dan IKM serta potensi desa yang beragam seperti peternak ayam pedaging, peternakan domba, perikanan, pertanian yang subur seperti padi dan jagung senantiasa akan mempercepat laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Nglayang. Potensi-potensi yang ada di Desa Nglayang akan senantiasa bisa membangun masyarakat yang produktif, kreatif, dan inovatif untuk mewujudkan Nglayang Desaku, damai, indah sejahtera, dan kumandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Nglayang akan menyampaikan sekilas tentang Desa Nglayang. Desa Nglayang berada di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, terbagi menjadi 19 RT, 4 perdukuhan, dan antara lain Dukuh Kerajaan 1, Dukuh Kerajaan 2, Dukuh Bulusari, dan Dukuh Tumpangrejo. Dengan total KK 1062 KK, jumlah penduduknya 2.805 jiwa, dan mayoritas masyarakat Desa Nglayang sebagai petani dan pengusaha. Desa Nglayang sebagai salah satu desa lumbung pangan sejak zaman Kerajaan Mataram Islam sampai saat ini, didukung dengan letak geografis yang strategis dan hasil alam yang melimpah sehingga masyarakatnya cukup giat dalam mengolah alam menjadi potensi lumbung pangan. Kesuksesan dan keberhasilan pemerintah Desa Nglayang itu didukung dengan lembaga-lembaga desa meliputi BPD, LPMD, PKK, tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat desa lainnya. Semoga kekompakan pemerintah Desa Nglayang juga lembaga-lembaga yang ada tetap terjaga sehingga Desa Nglayang menjadi desa yang tangguh dan semakin maju. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.